karena ada yang ketemu Hoki Caraka itu di gym, di salah satu gym di hotel, dan juga dia nanya lah, dan Hoki Caraka bilang kalau dia pengen ngelakuin ini buat menambah porsi latihannya agar dia semakin mantap. Pelatih ini juga sebenarnya baru satu kali training camp ya bareng dengan pemain-pemain yang tadi gue sebutin, tapi efeknya dan efek baiknya ini sudah langsung bisa kita rasakan sebagai penikmat sepak bola Indonesia gitu. Hai Sobat Bola, balik lagi di channel gue. Dan di video kali ini gue membahas mengenai para striker atau pemain-pemain dari timnas yang lagi pada gacor-gacornya nih di klub. Siapa aja dan kalian yang pengen tahu ulasan yang lengkapnya seperti apa, tonton video ini sampai habis. Dan sebelum itu, jangan lupa untuk bantu gue like dan juga subscribe channel ini biar gue makin semangat lagi membahas sepak bola internasional maupun nasional. Oke, mungkin kalian yang biasa menonton Liga 1 udah pada tahu nih kalau akhir-akhir ini atau di beberapa match terakhir ini striker maupun pemain depan ya khususnya dari tim nasional atau yang langganan timnas itu berhasil menciptakan gol di Liga gitu. Dan yang paling baru ada kemarin baru aja Dimas Derajat menciptakan gol ketika Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-0, dan Dimas Derajat berhasil menyumbang 1 gol dengan gol yang cukup keren menurut gue dan juga klinis banget di depan gawang sehingga sulit dijangkau oleh kiper Persija. Dan sebelum Dimas Derajat ada juga Ramadan Sananta yang berhasil menciptakan 1 gol, lalu ada Hoki Caraka yang bisa brace membantu PSS Sleman juga menang, dan ada juga Egy Maulana Fikri yang berhasil menciptakan gol yang cukup bagus juga kala Dewa United berhasil ditahan imbang oleh Madura United dengan skor 3-3. Nah, di balik gacornya para pemain depan tim nasional ini, para netizen nih langsung menyoroti ya ketika timnas Indonesia sekarang sudah mendatangkan, atau Coach Sintayong ini mendatangkan pelatih yang khusus untuk melatih para striker di tim nasional. Namanya adalah Yong Ki-hun, dan pelatih ini juga sebenarnya baru satu kali training camp ya bareng dengan pemain-pemain yang tadi gue sebutin, tapi efeknya dan efek baiknya ini sudah langsung bisa kita rasakan sebagai penikmat sepak bola Indonesia gitu, khususnya untuk timnas. Meskipun yang lucunya adalah ya sebenarnya untuk mengasah atau ya lebih tepatnya apa ya membantu develop pemain ini sebenarnya dari klub. Tapi gue sampai sekarang gue nggak tahu apakah spesifik di klub masing-masing pemain timnas itu tadi punya pelatih striker sendiri gitu. Dan ya apapun itu kita tetap harus bersyukur sebenarnya dengan terobosan yang sudah dilakukan oleh PSSI dan juga Coach Sintayong dengan mendatangkan Yong Ki-hun untuk membantu khususnya para pemain Indonesia itu lebih bisa memaksimalkan peluang-peluang untuk menjadi gol gitu. Karena ya sama-sama kita tahu lah di timnas kita itu sebenarnya problemnya sekarang adalah bisa dibilang mencetak gol atau memaksimalkan peluang yang ada. Ya kita bisa bilang defense kita udah compact, terus tengah kita juga udah mulai bisa mengalirkan atau menyambung antara depan dan juga belakang. Tapi clinical dan juga finisher nih masih menjadi apa ya, semacam hal yang harus kita kritisi juga gitu. Karena Indonesia baru melakukan di World Cup Qualifier ini ya, meskipun lawannya langganan Piala Dunia ya, cuma kalau gue bilang bisa lebih dari 1 gol sebenarnya. Gol dari Ragnar itu yang terkena Sandy Walsh, dan sebanyak itu peluang yang ada khususnya ketika lawan Arab
itu harusnya lebih bisa klinis lagi di depan gawang, lebih bisa tenang lagi, lebih bisa memaksimalkan atau mengkonversi peluang itu menjadi gol gitu. Nah ini nih yang terus gue juga sebagai fans timnas berharap ya agar hal-hal yang baik ini dan juga yang sedang digodok oleh timnas, staff pelatih timnas maksud gue, untuk pemain-pemain depan ini bisa kelihatan nanti di next match tentunya melawan Bahrain dan juga Cina. Karena ini menjadi sinyal positif. Pemain-pemain yang tadi gue sebutin, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Egy Maulana, Dimas Derajat, itu adalah pemain-pemain yang cukup reguler dipanggil oleh timnas. Dan gue rasa Coach Shin pasti ada indikasi untuk mencoba memainkan mereka itu, karena mereka sendiri pasti termotivasi dengan gol-gol mereka. Gue bisa lihat kalian bisa lihat juga di Instagram mereka masing-masing nge-post dan juga di komen balik juga sama Yeom Ki-hun, dan Yeom Ki-hun memberikan apresiasi dan juga pujian. Hal-hal ini kan pasti diperhatikan kan oleh staf kepelatihan dari Coach Sintayong. Makanya gue rasa pemain-pemain yang tadi tuh berhak lah mendapatkan jam bermain nanti di timnas, karena mereka juga sudah berusaha keras. Khususnya mungkin gue pribadi pengen menyoroti Hoki Caraka ya, karena Hoki Caraka ini secara pribadi masih sangat muda dan dia masih bisa berkembang. Dan ya sayangnya setelah beberapa hal, Hoki juga kerap banyak sekali mendapatkan kritikan pedas dari netizen, bahkan cenderung ke bulian. Tapi yang nggak kalian semua tahu, Hoki ini sebenarnya memang punya mental yang cukup kuat. Dia juga ya ada sumber yang mengatakan bahwa Hoki adalah pemain yang profesional dengan menambah jam latihannya dia sendiri pribadi. Dan ini gue baca di sosmed juga ya, karena ada yang ketemu Hoki Caraka itu di gym, di salah satu gym di hotel, dan juga dia nanya lah, dan Hoki Caraka bilang kalau dia pengen ngelakuin ini buat menambah porsi latihannya agar dia semakin matang lagi. Dan ini hal yang sangat positif dilakukan oleh pemain profesional. Jadi intinya ini adalah hal yang atau sinyal yang sangat positif ya, dilakukan oleh PSSI dan juga staf kepelatihan tentunya dari Sintayong yang mendatangkan Yeom Ki-hun untuk membantu lini depan timnas menjadi lebih klinis dan bisa memaksimalkan peluang atau mengkonversi peluang menjadi gol. Dan yang mungkin mau gue tambahin sedikit adalah gue pengen bahas sedikit mengenai Rafael Struijk juga, yang tiba-tiba pindah ke Brisbane Roar di Liga Australia dari ADO Den Haag. Dan ini merupakan, kalau feeling gue juga ya, ini ada campur tangan dari ketua PSSI dan juga dari Coach Sintayong juga mungkin, mengingat Rafael Struijk yang mungkin kurang jam terbang di ADO Den Haag di Belanda, dan dicoba dibantu untuk main reguler di Liga Australia. Karena ya buat kalian yang belum tahu, Brisbane Roar ini juga memiliki owner dari Indonesia yaitu Bakri Group. Jadi ya mungkin aja ini adalah sesuatu, bukan pemain titipan ya, tapi hal yang diusahakan, atau karena kan setiap pemain itu dibina dan nanti muaranya itu kan pasti untuk timnas juga ya, apa yang dihasilkan pemain dilalui pemain yang ada di klub gitu. Kalau jam mainnya bagus, terus juga pengalaman bertandingnya banyak, ini kan mempengaruhi juga di timnas lebih baik juga pastinya gitu. Ya apapun itu kita harus apresiasi semuanya, karena ini sekali lagi kinerja dari PSSI maupun staf kepelatihan adalah untuk membuat timnas kita menjadi lebih kuat lagi dan juga lebih bisa membanggakan kita semua. Oke, mungkin segitu dulu di video kali ini. Dan buat kalian yang sependapat sama gue ataupun gak sependapat juga gak apa-apa, coba kita diskusi di kolom komentar. Oke, thank you buat yang udah nonton, dan sekali lagi gue ingetin jangan lupa buat like dan juga subscribe channel gue biar gue makin semangat lagi dan channel ini makin berkembang. Bye.